Selama ribuan tahun, kurma telah menjadi makanan pokok di Timur Tengah dan Jazirah Arab. Kurma juga dijadikan makanan utama ketika berbuka puasa dalam tradisi Ramadan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Konon kabarnya, suku Beduin Arab yang terbiasa makan kurma jarang terkena kanker dan penyakit jantung. Berdasarkan riset medis, kurma terbukti memiliki kandungan gizi lengkap yang bermanfaat untuk kesehatan. Kurma dan puasa. Nah, ini dia. Gimana kurma dan puasa terhadap kesehatan tubuh kita? Untuk melengkapi penjelasan tentang kurma, saya akan menginvite atau mengundang Dr. Paidon. Halo dok, apa kabar dok? Dahsyat, luar biasa. Iya, mantap. Halo. Ini Dwi dok. Iya, silakan duduk. apa kabar? Bicara masalah kurma sebagai salah satu golongan makanan dengan kandungan nutrisi terbaik, sebenarnya ada apa di balik kurma? Kurma ini memang kita bisa bilang dia superfruit ya, karena dia buah-buah ini mengandung karbohidrat, asam amino, vitamin, mineral gitu. Dan dia punya ciri khas yang sangat menarik. Gula yang di dalamnya itu ada glukosanya, tapi ada fruktosanya. Jadi dia bisa cepat naikin kadar gula darah, tapi ntar kemudian sustain, stabil. Beda dengan gula pasir. Kalau gula pasir, gula darah naik cepat turunnya. Nah, tapi kalau kurma cepat naik, jadi ntar dia kayak yang satu naik, terus yang satu pelan naiknya, ketemu yang satunya turun, dia masih ada yang stabil. Kemudian dia juga kaya akan berbagai mineral yang memang sangat bermanfaat, khususnya ketika orang menghadapi bulan Ramadan. Yang menarik buat saya kasih ingat adalah namanya kalium. Kalium itu sangat baik untuk kesehatan jantung. Jadi memang ketika orang berbuka puasa, dia mengkonsumsi kurma, dia sedang menjaga kesehatan jantungnya. Kedua, dia juga mengandung iron. Zat besi ya? Zat besi dan B kompleks. Keluarga zat besi dan B kompleks adalah nutrien, mikronutrien yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah. Jadi mencegah anemia. Kemudian dia juga kaya kan zinc untuk meningkatkan hormon testosteron. Wow, untuk pria ini. Ya, testosteron booster. Makanya kalau dibilang kurma itu bagus buat kebugaran seks. Ya memang pertama karbohidratnya kompleks, membuat energinya sustain. Kedua, dia juga kaya akan mineral zinc yang membantu produksi testosteron secara alami. Pemirsa yang di rumah nanya, yang diomongi Dr. Paidon itu yang lengkap, itu kurma jenis apa? Semua kurma memang pada dasarnya baik. Yang memang kurma salah satu yang terbaik memang kurma ajwa ya. Yang kurang manis. Ya. Tapi tinggal nanti kita memilih kurma yang baik itu seperti apa. Misalnya kulitnya walaupun memang keriput-keriput tapi kulitnya intak gitu, bagus kulitnya. Intak tuh kayak gimana? Jadi apa bilangnya? Tidak pecah-pecah. Jadi kelihatan itu kulit. Keriput nggak apa-apa, tapi nggak yang kayak terkopek-kopek gitu loh. Kita coba tes dulu, itu rasanya kalau kita kasih di lidah itu nggak boleh manis. Kalau manis mungkin dia dicelup gula nih, kan biasanya pedagang ada aja yang I see. Ya, jadi kurma yang asli itu nggak boleh berasa manis. Kemudian lihat juga dia berdebu nggak gitu. Kalau kurmanya berdebu itu, kadang kurma itu kan sembarangan aja taruh di karung atau apa gitu. Kita sebaiknya memilih kurma memang dikemas dengan baik dan rapi. Akan lebih baik kalau dikotakin terus ada izin depkesnya gitu. Jadi kita tahu bahwa itu buah yang memang ada yang ngawasin lah gitu. Kemudian juga nanti pas kita belah dagingnya tuh biji sama dagingnya tuh ngupasnya gampang. Tapi kalau kurma ini kan cukup mengenyangkan ya dok, makan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup kenyang. Ketika kita udah makan kurma, terus ngeliat makanan yang lain tuh boleh sih dokter? Boleh aja, tapi gini, mau makan sehat apa enggak kan masalahnya bukan itu. Oh itu termasuk bukan contoh makanan yang sehat maksudnya? Kurmanya sih sehat, yang sebelahnya kurma yang saya tidak tahu. Prinsipnya makan sehat kan memenuhi 6 nutrien, kemudian basicnya yang saya bagian 1 makan buah 3 kali sehari lokal, kemudian kedua karbohidratnya kompleks, ketiga nggak digoreng, gitu aja. Saya ingin memberikan informasi juga kepada pemirsa yang di rumah. Yuk, Dr. Paidon sama Dwi ikut saya ke meja ajaib. Yuk. Jadi tadi ini pertanyaan sekalian juga menjawab pertanyaan Dwi yang akan dijelaskan oleh Dr. Paidon. Ya, pemirsa di rumah, kalau sudah makan 7 butir kurma tadi dengan kelengkapan kalorinya, ya, di sini ada nasi, ada steak. Ini hanya gambaran buat Anda, ya. Kandungan kalori dari 7 butir kurma itu sekitar 300 kalori. Ya. Benar ya dok ya? 100 gram ya. Kemudian kalau nasi ini sekitar
berapa kalori? 100 gram 400 kalori. Oke, 100 gram. Jadi ini 100 gram, 100 gram, kalorinya ini 300. Ini 400. 400. Stick ini? Ini berapa gram? Ini 200. 200 gram. Anggap 200 gram berarti sekitar 300-400 gram. 300-400 kalori. Nah, itu dia. Jadi misalnya seorang pria, tergantung juga cara masaknya nih. Kalau misalnya dia pakai minyak, itu tambah lagi ya. Tinggi banget ya dokter, saya baru tahu ini. Bicara masalah angka kecukupan gizi, ya untuk pria atau wanita kan rata-rata ya 2.000 sampai 2.400. Di antara selingan dari sarapan pagi, makan siang sama sarapan malam, sebaiknya yang aman. Yang mana, Dok? Saya prefer tetap makan kurma karena ini kan bisa disebut makan lengkap. Ini nasi ini sebetulnya malah fattening, malah menggemukkan, apalagi daging kalau caranya seperti ini. Ini nasi vitamin mineralnya sangat sedikit. Karbohidrat semua. Kalau ini protein dan lemak nih. Kalau misalnya dagingnya daging apa namanya? Iga, apalagi iga itu sampai 50% lemaknya. Tenderloin gitu ya. Kalau daging yang biasa ini sekitar 30%. Makanya kalau daging sapi saya sarankan pakainya pilih sirloin atau tenderloin, itu lemaknya cuma sekitar 20%. Tapi daging seperti ini juga sangat sedikit vitamin dan mineralnya, terutama vitamin dan mineralnya itu mati karena harus dipanasin kan. Dipanasin itu ya. Dipanasin, sementara kurma masih intak dia di dalam vitamin mineral, dan kulitnya kurma ini kan memang kering, ini kan bagus nih. Nah, vitamin dan mineralnya di dalamnya kan masih basah dia. Dia masih hidup, istilahnya vitamin dan mineralnya itu masih sangat hidup gitu. Kalau ini udah tanda kutip udah mati. Itu sebabnya saya lebih prefer menyarankan buat apalagi untuk menjalankan di bulan Ramadan, kurma is one of the best food memang. Kalau sahur dengan kurma begini aja udah cukup, Dok. Saya pernah melakukannya. Sangat lumayan. Oh gitu. Saya pernah melakukan itu. Karena kalorinya cukup tinggi. Jadi sebetulnya tinggi daripada yang ini ya, nasi, daging dan lain. Kalorinya cukup tinggi, tapi dalam arti dia bisa membantu menjaga berat badan, tapi bukan yang membuat obesitas gitu, beda. Jadi gini, kalau bulan puasa kan protein otot kita kan turun tuh. Jadi yang turun kan lemaknya turun, airnya turun, protein otot turun. Dengan bantuan dari kurma otot kita tetap bisa dijaga. Baik, pemirsa, itu tadi beberapa manfaat kurma yang bisa membantu Anda dalam menjaga kesehatan selama bulan puasa. Meskipun di luar bulan puasa bisa Anda aplikasikan sendiri. Setelah ini kita akan membahas seputar mitos atau fakta puasa. Tetap di Dr. Us. Mitos fakta tentang puasa. Benarkah puasa membuat berat badan turun? Mitos atau fakta?